Kan di awal banyak sekali ya artikel-artikel tentang SLR di Scopus Q1 bahkan ya. Jadi kalau Q1 ada, yang Q2, Q3, Q4 pasti ada. Kemudian saya juga kemarin menyampaikan kalau SLR nggak pakai landasan teori gimana Pak? Iya nggak apa-apa, tidak hanya SLR, paper yang lain aja banyak yang nggak pakai landasan teori gitu. Di Scopus loh ya, saya bicara Scopus. Jadi saya juga heran sebetulnya, kenapa kok di Scopus kita bisa nggak lihat ada landasan teori gitu. Padahal yang kita ajarkan atau kita belajar dari dosen kita dulu, ketika kita menulis karya ilmiah harus ada landasan teorinya kan gitu ya. Ya tapi nanti silahkanlah cari sendiri. Bapak Ibu dan teman-teman yang ingin lihat sendiri, silahkan ya lihat di Scopus, carilah materi-materi yang atau judulnya yang berkaitan dengan sistematik literatur review. Silahkan langsung cari ke Scopus dengan, kalau punya akunnya ya, kalau nggak punya akunnya ya bisa dengan, kemarin juga saya tunjukkan pakai misalnya pakai Sephora gitu ya, tapi Sephora saya malam ini nih nggak bisa nyambung ya. Ini Bapak Ibu bisa cari sephora.com, kemarin sudah saya tunjukkan di sini artikel-artikel dari Scopus masuk. Kita cari aja ini misalnya dengan judul sistematik literatur review gitu ya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, sistematik literatur review itu sudah umum digunakan. Kemudian ada pertanyaan lagi yang cukup banyak dari para peserta ini, apa bedanya bibliometrik dan SLR gitu. Sebetulnya sih secara prinsip sama ya, jadi sama-sama teknik untuk menganalisis banyak paper gitu. Tapi memang ada sedikit perbedaan, kalau boleh saya tunjukkan di sini ya, perbedaannya itu mana? Ini. Nah, ini ada paper yang membahas tentang bibliometrik. Lalu dia membandingkan antara bibliometrik, meta-analisis, dan sistematik literatur review. Nanti papernya dicari aja ya. Atau ini, doi-nya saya kirim ke chat kali ya, biar Bapak Ibu bisa download sendiri. Tapi ini judulnya gini kok, How to Conduct a Business Bibliometric Analysis. Nah ini saya juga nggak tahu ya, sebuah panduan begini kok bisa masuk Scopus juga gitu ya, karena menurut saya sih sebetulnya, wah masa kayak gini bisa masuk Scopus gitu ya, tapi ternyata ya bisa. Padahal banyak yang artikel, maksud saya banyak yang bisa kita tulis ya kalau cuma panduan begini. Nah ini saya kirim aja doi-nya ke Zoom ya, silahkan nanti Bapak Ibu yang mau ambil aja. Ini saya kirim ke everyone lah ya. Ini untuk papernya. Jadi nanti silahkan diunduh pakai Sci-Hub ya. Nah jadi di sini tadi ditunjukkan bedanya, ini perkembangan papernya dari tahun ke tahun ya. Ini sama dengan SLR ya begini, SLR maupun bibliometrik juga menampilkan grafik-grafik begitu. Lalu di sini ada bedanya. Nah bedanya apa? Kalau bibliometrik analisis itu skopnya luas, jadi tidak sempit gitu dibanding dengan SLR. Lalu data yang dianalisisnya banyak karena mendasarkan pada bibliometriknya gitu ya, sehingga datasetnya memang jauh lebih besar. Sementara SLR itu boleh dibilang small karena hanya sekitar, kemarin saya katakan sekitar 40 naik turun lah gitu ya. Kalau meta analisis sih bisa cukup 9 atau 10 kemarin Prof. Bisma menyampaikan gitu ya. Dan kalau meta analisis itu lebih banyak ke kuantitatifnya karena kita menghitung ulang hitungan-hitungan yang sudah ditemukan oleh para peneliti lain.
Jadi ada 10 peneliti meneliti variabel X terhadap Y, itu nilai adjusted square-nya berapa, koefisiennya berapa, nanti R-nya berapa. Dengan peneliti-peneliti lain kita gabung, kita olah ulang. Jadi kita prinsipnya mencari rata-rata lah gitu ya. Jadi meringkas gitu. Nah, jadi meta analisis lebih banyak ke kuantitatif. Kalau SLR lebih banyak ke kualitatif. Kemarin saya contohkan bagaimana kita menghitung negara penerbitnya, kita menghitung berapa jenis analisisnya masing-masing, ada yang regresi, ada yang ANOVA, ada yang SEM. Itu kita hitung aja, hitung manual juga bisa ya, 1, 2, 3, 4, karena dari 40 paper misalnya itu kan kita gampang sekali menghitung. Tapi kalau di bibliometrik bisa kuantitatif, bisa kualitatif. Ya, ini perbedaan antara ketiga jenis review terhadap paper tadi. Ya, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa melihat detailnya di sini. Kemudian ini adalah teknik-teknik untuk melakukan penelitian berbasis bibliometrik. Ada seperti ini, ya. Jadi silakan aja Bapak Ibu bisa pakai. Tapi di berbagai literatur dikatakan di sini bahwa salah satu andalannya di bibliometrik analisis itu adalah Force Viewer. Dan menurut saya Force Viewer itu adalah aplikasi yang menurut saya sulit dipakai. Mengapa sulit? Karena kita harus menentukan kata kuncinya gitu ya. Berarti paling ideal adalah kita ngetik satu persatu di masing-masing paper gitu ya. Atau bisa juga dengan cara otomatis, biar Force Viewer sendiri yang mengambil dari file-file RIS. Jadi saya mengumpulkan daftar pustaka itu dalam bentuk RIS, nanti akan dianalisis sendiri oleh Force Viewer. Nah, nanti ketemunya itu kata-kata yang ada yang penting, ada yang sangat tidak penting. Gitu. Nah, kita masih harus memilah-milah sendiri, biasanya sekitar 100-an kata gitu kan. Kita masih harus melihat dulu, oh ini kata penting, ini enggak, ini penting, ini enggak, ini penting, ini enggak. Nah, kalau saya lebih cenderung atau menyarankan kepada Bapak Ibu menggunakan aplikasi yang namanya Connected Papers. Karena kita cuma, nanti saya tunjukkan caranya, kita cuma mencari suatu kata kunci, akan ditunjukkan paper-paper yang berkualitas di dalam topik tersebut. Lalu akan dibuatkan grafiknya, mirip Force Viewer. Nah, grafiknya ini nanti lebih berbasis kepada paper, bukan kepada istilah kalau di dalam Force Viewer ya. Di dalam Force Viewer itu ada variabel, ada istilah, ada kata-kata penting, bahkan nama negara juga masuk gitu kan. Kalau kita nggak filter ya nanti keluarnya macam-macam seperti yang disampaikan oleh Prof. Bisma, garbage in, garbage out gitu ya. Nah, jadi ini adalah perbedaan antara SLR dengan bibliometrik. Ya, ini silakan aja mana yang lebih sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Lalu software-software yang digunakan apa? Ini juga cukup banyak di bibliometrik. Saya bisa tunjukkan misalnya ini, ya. Ini adalah berbagai aplikasi yang biasa digunakan di dalam analisis berbasis bibliometrik. Ya, di sini ada yang paling bawah itu ada Force Viewer karena ini urat abjad kan. Jadi ada Force Viewer, tapi nanti ada juga POP ya atau Publish or Perish. Ini aplikasi yang gratis dan cukup membantu lah. Ya. Lalu aplikasi-aplikasi yang lainnya nanti bisa Bapak Ibu lihat, nanti cari aja tools untuk bibliometrik gitu ya. Oke, itu dua pertanyaan yang bisa saya jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang kemarin diajukan atau disampaikan. Tapi ada pertanyaan lain yang misalnya ya, Pak tolong dijelaskan prosedur menganalisis SLR. Ya, kemarin kan sudah diceritakan ya. Kemudian juga
ketika kita menyusun paper berbasis SLR, isinya urutannya bagaimana Pak? Selama ini juga tidak ada aturan bakunya ya, jadi Bapak Ibu bisa mempelajari aja dari paper-paper yang lain ya, seperti apa di bidang Bapak Ibu masing-masing. Karena di masing-masing bidang itu kayaknya ada semacam konsensus sendiri-sendiri gitu ya. Jadi jangan terpancang kepada ini harus seperti ini gitu, enggak, relatif bebas ya. Oke. Sementara itu lalu saya ingin tunjukkan beberapa aplikasinya dulu. Yang pertama adalah ini Sephora ya. Kebetulan ini agak macet saat dipakai ini. Saya bisa masuk kembali ke sephora.com. Nah, sephora.com ini nanti ini ya nggak begitu cepat juga ya. Sebentar. Iya kok nggak bisa jalan ini. Sephora-nya lagi memble. Nah ini seharusnya seperti ini gitu ya. Ya sayang, nanti kita ulangi aja ya. Jadi ada gangguan kayaknya ini ya. Oke, kita tunda dulu. Ya. Kemudian yang kedua adalah publish or perish, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Publish or perish. Aplikasi ini bisa diunduh, nanti cari aja di Google ya, download publish or perish gitu. Ya. Namanya di sini ada publish or perish gitu. Nanti tinggal diinstal, begitu diinstal nanti dijalankan ya kira-kira kayak gini. Ya. Kayak gini. Ya. Terus apa gunanya Pak? Gitu kan? Apa gunanya? Ini gunanya adalah untuk mencari paper gitu ya. Sebentar. Misalnya begini Bapak Ibu. Kemarin saya katakan kita harus mencari paper dari sebuah database gitu ya, entah dari Scopus, entah dari Google Scholar. Nah ini di sini, ini saya sudah melakukan pencarian, bisa dihapus, tapi nanti mungkin bisa saya pakai sebagai contoh ya. Kita tinggal search, lalu pilih mana yang akan kita pakai, apakah dari Crossref, apakah dari Google Scholar, apakah dari Scopus, Bapak Ibu bisa. Tapi kalau dari Scopus ini memang nanti minta API-nya Scopus ya, tapi nggak apa-apa, Bapak Ibu bisa mendaftar, masuk ke Scopus, mendaftar di sana, lalu minta API, nanti akan dikasih kode-kode yang kayak bahasa planet gitu, nah itu nanti dimasukkan ke sini. Nah misalnya saya mau cari di Scopus gini, ya, atau bisa juga di Google Scholar, ya, sebagai contoh sederhana Google Scholar dulu lah gitu ya, tapi kalau nanti ke Scopus ya sama aja, karena saya sudah dapat ininya ya, sudah dapat API-nya. Google Scholar Search, ya, Google Scholar Search. Misalnya saya mencari dari title kata apa, Bapak Ibu. Misalnya kalau dari Scopus ini saya sudah melakukan pencarian dapat 200 ya. Saya di Google Scholar cari sistematik literatur review. Nah ini maksimum number of results-nya berapa? Default-nya kan 200 ya. Saya bisa minta sampai 1000 Pak Ibu ya. Bisa minta sampai 1000. Misalnya gitu ya. Nah systematic literature review itu di title words atau di keyword juga. Boleh dipilih salah satu ya. Boleh dua-duanya. Lalu dari tahun berapa? Saya mau cari dari tahun 2019 misalnya ya, sampai 2022. Search. Ya.
Nah itu proses pencarian mudah-mudahan bisa sampai 1000 ya Bapak Ibu ya. Nah nanti dari sini kita bisa melihat-lihat apakah semuanya dipakai gitu ya. Biasanya enggak. Biasanya ada yang harus harus dibuang gitu ya. Nanti cara membuangnya saya tunjukkan. Ini kita pelan-pelan lah ya. Tadi malam saya dapat beberapa masukan dari teman-teman, Pak Wi menjelaskannya terlalu cepat ya. Ya itu karena terlalu bernafsu memang ya. Nah, ini hampir 1000. Iya. Kurang dikit lagi. Biasanya kalau kita sering mencari ke Google nanti akan diminta verifikasi ya, karena ini kok pencarian paper kok banyak banget gitu. Ini ada pesan apa lagi? Nah, ini diminta verifikasi dari Google-nya ya. Jadi kadang-kadang kalau kita terlalu sering mencari, memang akan dicurigai ya, jangan-jangan ini bukan manusia gitu. Nah ini saya nggak usah verifikasi, nanti dianggap aja ini sudah final gitu Bapak Ibu ya. Oke, nah dilihat di sini ada tanda silang, berarti nggak beres. Tadi ada pesan bahwa saya diduga bukan manusia gitu ya, karena melakukan pencarian kok banyak banget gitu. Makanya kalau di Scopus batasnya cuma 200 itu. Di Google Scholar bisa sampai 1000. Oke. Nah, hasilnya ini Bapak Ibu. Hasilnya ini. Google Scholar itu adalah tempat pencarian yang paling sederhana. Mengapa? Karena di sana banyak sumber yang masuk gitu ya. Dari sembarang jurnal, dari sembarang artikel, mungkin dari web juga ada, jadi kita harus bersih-bersih yang cukup berat. Lalu langkah berikutnya bagaimana? Nah, dari 1000 artikel ini, apakah saya harus melihat satu-satu Bapak Ibu? Enggak. Kita bisa pilih menu di kanan ini. Ada copy results, ada save results. Ya. Pilih yang mana ya supaya enak, mungkin copy results aja ya. Copy results, lalu kita bisa save dalam bentuk CSV, results as CSV. Kita save ya, mudah-mudahan tidak terlalu cepat saya, tapi bisa juga kita copy results dalam bentuk SCSV juga di sini, atau results for Excel, atau results for Excel with header, jadi ada judul kolomnya Bapak Ibu ya. Kalau ini kita copy aja ya bisa, kita klik, sudah nggak ada apa-apa, saya masuk Excel sekarang. Jadi tadi copy result Excel pakai header gitu ya, atau bisa juga nanti Bapak Ibu save. Nah, saya buka file baru di sini, kemudian saya langsung Ctrl V aja ya, atau paste di situ, paste. Saya tekan Ctrl V ya, atau klik kanan paste ya kalau tadi nggak mau pakai Ctrl V gitu. Nah, dari sini Bapak Ibu sudah ada judulnya ini ya, sudah ada judulnya, sudah ada isinya. Kalau kita save nanti juga sama, tinggal diimport ke Excel, pakai menu data, import gitu, data, lalu ada from text or CSV ini ya Bapak Ibu ya, tinggal klik aja, nanti filenya disimpan di mana, lalu dibaca ya, hasilnya nanti kurang lebih seperti ini. Oke. Mudah-mudahan sampai di sini Bapak Ibu bisa mengikuti ya. Lalu bagaimana kita memilih isinya? Begini Bapak Ibu, supaya paling gampang kita buat dulu data ini menjadi table, ya tabelnya Excel. Ini sekarang ini belum, ya masih data biasa. Nah, bagaimana menjadikan ini data tabel? Bapak Ibu gampang aja, Ctrl A dulu, Ctrl A. Ini berarti memilih seluruh data ini tadi sampai hampir 1000 kan ya, 970 kalau sampai ke bawah. Nah, jadi di bawah sampai 970 tuh. Kemudian
kita tekan Ctrl T. Udah 2 perintah itu aja. Dicatat ya. Ctrl A berarti select semua sheet, semua data. Ini di kelilingnya ada titik-titik. Kemudian kita tekan Ctrl T, itu Excel akan bertanya, mau dibikin tabel? Saya bilang oke. Klik. Nah, ini kita sudah punya tabel. Fungsinya apa, Pak? 1, Bapak Ibu bisa mengurutkan kutipannya ini, kolom paling kiri. Saya mau mencari paper-paper yang sudah dikutip oleh banyak orang. Maka di kolom pertama ini mau saya urutkan dari largest to smallest. Dari largest to smallest. Nah, ini berarti apa? Paper-paper yang sudah dikutip banyak orang ini adalah paper-paper ini. Gitu ya. Bapak Ibu bisa berkonsentrasi ke situ. Atau Bapak Ibu bisa lihat publishernya. Ini yang ranking pertama ini kan 2.600 lebih ya dikutip ya, tapi itu adalah buku. Jadi ini nggak mau kita pakai kan gitu, untuk SLR kan buku enggak. Nah, kita bisa milih berdasarkan publishernya ini. Saya klik di sini, saya bisa ambil database-database yang penting dan saya buang yang nggak penting. Misalnya saya cari yang Scopus gitu ya. Nah, ini saya matikan dulu, select all, lalu ini nggak ada yang kepilih. Lalu saya pilih pelan-pelan, dibaca ke bawah mana yang kira-kira masuk lah gitu ya. Misalnya yang jelas itu kan Elsevier ya. Elsevier kan punyanya Scopus ya. Lalu Emerald mau kita masukkan enggak? Kalau enggak ya enggak usah. Kalau mau dimasukkan misalnya ya tinggal dimasukkan. Terus ke bawah lagi, Hindawi masuk enggak? Sebetulnya Hindawi itu keren, tapi gara-gara ada satu perguruan tinggi di Cina melarang dosen-dosennya pakai Hindawi, Dikti juga ikut-ikutan. Kita nggak boleh pakai Hindawi juga. Padahal papernya saya lihat juga bagus-bagus ya, tapi nggak tahu kenapa kok pemerintah Cina melarang dan kita ikut-ikutan gitu ya. Tidak semua negara melarang itu ya. Oke, tapi ya untuk melihat-lihat isi dalamnya juga nggak apa-apa ya. MDPI juga kayak Hindawi ini, ya juga diminta untuk dihindari. Gitu. Tapi untuk melihat isinya ya nggak apa-apa ya. Kalau nggak kita acuh aja nggak apa-apa. Terus ada Springer, Bapak Ibu, dan terakhir adalah Taylor ya, yang mungkin bisa kita pakai. Kalau mau pakai Wiley juga boleh. Nah, dari sini kita klik OK. Maka paper-paper yang ada di sini sudah merupakan paper-paper yang saya pilih tadi. Ya, sudah ada pilihannya itu. Oke. Ini masih di Excel ya Bapak Ibu. Saya sudah dapat berapa paper ini. Saya bisa blok aja. Ini saya blok sampai ke bawah. Nah, di bawah ini ada tulisan count 583. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi saya sudah punya kandidat tadi pertama 970 ya. Lalu dipilih dari jurnal-jurnal yang sesuai kriteria kita. Misalnya saya ini pakai beberapa kriteria ya Bapak Ibu, bisa pakai kriteria Elsevier aja atau bisa Taylor and Francis aja gitu. Lalu dari sini Bapak Ibu juga masih bisa memilih lagi, misalnya yang ada DOI-nya gitu ya, yang ada DOI-nya. Nah kalau nggak ada DOI-nya kan kita mungkin susah mencari ya. Walaupun bisa juga dicari di sini gitu ya, di jurnal-jurnalnya di sini bisa saja. Ini kan alamat dia. Tapi maksud saya terserah Bapak Ibu ketika harus memilih nanti bagaimana. Kan ada yang pakai DOI, ada yang pakai HTML gitu ya. Yang ada DOI biasanya bisa diakses secara terbuka, tapi ya nggak jaminan ya. Yang bisa akses terbuka itu ya Sci-Hub ya. Sci-Hub. Nah ini Bapak Ibu sudah dapat
segitu. Terus bagaimana kita menganalisis berikutnya lagi? Ya nanti tergantung dari kriteria Bapak Ibu seperti apa. Kalau dari tahun kan tadi sudah kita pilih, tahunnya dari tahun 2019 sampai 2022 ya, berarti saya bisa lihat berdasarkan urutan smallest to largest misalnya. Nah ini mulai dari tahun 2019 ada berapa? Gitu ya. Dan seterusnya. Nah ini nanti Bapak Ibu kalau nggak punya ilmu, ya ilmunya paling banter ngitung manual gitu ya. Kita hitung manual dari 1, 2, 3 gitu. Loh Pak, kan tinggal lihat nomor barisnya di kiri ini aja, ini berarti ada 177. Oh enggak, ini sudah difilter tadi ya, jadi nomor baris di kiri itu sudah nggak urut. Jadi jangan lihat 177 berarti ada 177 paper gitu ya, enggak. Ini nomor barisnya sudah nggak urut. Nah, jadi cara yang paling gampang atau paling bodoh adalah menghitung ini manual 1, 2, 3. Tapi kalau Bapak Ibu mendalami sedikit Excel, ya mungkin bila diperlukan nanti usul aja ke Bismarck, Pak diadakan pelatihan Excel supaya kita bisa mendalam gitu ya. Karena zaman sekarang urusan itu banyak yang harus diselesaikan dengan Excel ya, termasuk statistik aja Excel juga bisa lah gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita pakai Excel? Saya misalnya akan copy data ini ya, saya copy aja data ini, pakai judulnya ya boleh lah. Ini saya copy semuanya Bapak Ibu, sampai yang paling kanan ya, padahal sebenarnya nggak perlu sih, tapi saya akan tunjukkan, ini saya Ctrl C atau saya copy, kemudian saya masuk ke sheet baru, saya paste di sana. Ya, saya paste di situ. Sekarang sudah bukan tabel lagi. Walaupun kalau Bapak Ibu mau bikin tabel di sini juga bisa ya. Tadi sudah saya tunjukkan Ctrl A, Ctrl T. Ctrl A itu select all objek di sini. Ctrl T itu nanti jadikan table ya yang bisa kita pilih-pilih. Nah, Bapak Ibu untuk menganalisis ini dengan cara yang mudah, kita bisa menggunakan pivot table ya. Dari data saya ini, data saya ini mungkin yang kanan perlu saya buang-buang dulu lah, karena terlalu banyak ya. Ini misalnya linknya dari Google Scholar mana, ini saya buang dulu, saya klik kanan, delete ya, delete entire column. Kemudian di sini ada full text URL. Ini kalau mau cari langsung ya siapa tahu open access bisa, tapi saya mau cari di Sci-Hub aja lah, saya buang. Kemudian abstrak, Bapak Ibu perlu nggak? Kalau Bapak Ibu mau baca satu-satu ya kayaknya nggak enak di sini ya. Tapi Bapak Ibu bisa mencari kata-kata tertentu dengan perintah-perintah Excel nanti ya. Oke, saya buang aja. Karena saya masih punya cadangannya tadi ya. Kemudian di sini ada informasi, ada berapa jumlah pengarangnya Bapak Ibu. Nah, ini bisa juga dimasukkan dalam analisis Bapak Ibu. Jadi topik yang saya teliti ini ditulis oleh berapa orang sih rata-rata papernya. Nah, nanti bisa kita generate lah gitu ya. Kemudian di sini ada jumlah citasi per penulis, jumlah citasi per tahun, lalu nanti ada jumlah citasi total ya. Jumlah citasi totalnya jangan-jangan ini nih, kecuali yang di kolom 1 tadi gitu ya. Kemudian start and edge page kayaknya nggak perlu lah ya, volume juga nggak perlu, nanti aja. Citation kayaknya juga kosong, SSN juga nggak perlu, saya hapus dulu. Tapi aslinya tadi masih tetap ada di sheet 1 ya, tipenya HTML atau PDF ya, ini saya kira nggak penting. Query date-nya itu saya cari kapan, Google Scholar rankingnya ada di sini, saya nggak tahu ini penilaiannya bagaimana ya, tapi dari rankingnya Google kayak gitulah gitu ya. Terus oke, misalnya itu semua sudah. Nah, saya mau insert
pivot table Bapak Ibu. Juga relatif gampang, ini insert relatif gampang ya. Begitu insert pivot table saya langsung oke aja Bu. Karena ini sudah langsung kepilih ya, ke select all. Next. Nah, ini ada di kolom baru. Sekarang saya mau mencari berdasarkan apa Bapak Ibu. Ini tadi yang sudah kita pilih ya. Misalnya berdasarkan publishernya. Saya bisa klik, jangan saya klik. Saya bisa geser publisher ini ke kolom di sini, ke kolom kiri bawah. Lalu saya harus menghitung berapa papernya yang diterbitkan di publisher ini. Saya bisa ambil sembarang field atau sembarang kolom untuk dihitung oleh oleh Excel. Ini saya taruh di sini ya, authors. Nah, dia otomatis menggunakan perintah mengcount, menghitung. Tapi kalau nanti yang dimasukkan ke sini itu adalah angka-angka, maka dia akan membuat jumlah di situ. Ya, jumlahnya berapa. Nah, di sini Bapak Ibu bisa tahu sekarang ternyata dari paper yang saya peroleh sebanyak 583 tadi, yang 328 adalah dari Elsevier, Emerald berapa, Springer berapa, Taylor and Francis berapa. Di sini Bapak Ibu bisa ngikuti ya. Nah, kalau nanti pengen dibuat grafiknya ya tinggal di blok, di copy ke tempat kosong, lalu kita bisa kasih keterangan di sini jurnal, di sini papernya ada berapa, lalu kita buat grafiknya, kita insert ya, kita insert grafiknya, mau kita buat apa, ini yang kiri ini. Nah, kita bisa membuat grafiknya jadi seperti ini. Ya, jumlah paper tentang disruptif teknologi misalnya gitu ya. Nah, ini sudah ada seperti ini Bapak Ibu. Gampang ya. Ini nanti tinggal di capture atau tinggal di copy paste ke MS Word. Kemudian saya bisa klik di kiri ini lagi Bapak Ibu. Saya tidak ingin menggunakan publisher. Publishernya saya tarik ke atas. Saya ganti dengan country ya. Country tadi di mana kok nggak ada? Country nggak ada ya? Loh, kok aneh. Oh, ini country-nya nggak ada. Ya, nanti kita lihat lagi di sana ya. Terus Bapak Ibu mau mengurutkan misalnya dengan ini tadi, author ya. Jumlah authornya berapa? Jumlah author. Nah, saya ingin menghitung author count. Saya bawa ke bawah sini. Klik. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata paper-paper itu ada yang ditulis oleh satu orang cuma 19, dua itu 111, yang 3 orang 217. Berarti yang paling banyak adalah 217 orang, yang berikutnya adalah 168 orang. Tadi saya barusan bercerita dari sisi jurnal itu seperti ini, dari sisi pengarang seperti ini. Kemarin ada beberapa pertanyaan yang bunyinya gini, Pak, bagaimana kita menceritakan temuan-temuan atau informasi-informasi yang kita sajikan di dalam paper SLR? Saya bilang kemarin, kalau memang kita bisa menceritakan kaitannya satu dengan yang lain, bagus. Tapi kalau enggak, ya enggak apa-apa. Jadi kita tadi mengatakan dari jurnal-jurnal yang kita lihat tadi ada kayak gini. Yang paling banyak adalah jurnal dari Elsevier ya. Tapi di sini kita melihat sekarang jurnal paper itu yang paling banyak ditulis adalah oleh 3 orang. Kemudian oleh orang 4. Yang oleh 2 orang menduduki posisi ketiga gitu ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu mau bikin grafiknya lagi juga bisa saja, tinggal saya copy ke tempat lain, Ctrl V. Nah, di sini saya tulis jumlah penulis. Di sini papernya ada berapa?
Lalu saya buatkan grafiknya juga Bapak Ibu. Ya, insert graph. Saya pilih yang itu lagi boleh, atau saya pilih yang garis lah, garis itu mana garis? Nah, ini garis ya. Misalnya seperti ini. Ini kok. Ini ada data yang ikut ya. Tapi nggak apa-apa sih. Coba saya pakai ini lagi. Tapi ini susunannya nggak benar ya. Harusnya penulis satu orang, ini yang biru ini kok jumlah penulis. Harusnya jumlah penulisnya ya sudah di rekap di kanan ini kan. Jadi di jumlah penulisnya satu cuma 19 orang. Wah, ini kok nggak ada angkanya Pak? Oh, gampang, tinggal Bapak Ibu klik aja, lalu di format plot area ya. Bentar, harusnya itu kita tinggal klik aja kok. Change series in, add data label. Jadi harusnya kita cuma klik di situ, sudah otomatis keluar ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini terlihat bahwa yang paling sedikit 19, 111 dan seterusnya. Ini adalah dari banyaknya penulis dari suatu topik atau topik yang kita teliti tadi, gitu ya. Ternyata yang satu orang ada 19, yang 5 orang ada 64. Oke. Lalu apalagi di Excel ini. Jadi Bapak Ibu boleh mencari informasi apa saja yang kira-kira bisa diceritakan kepada pembaca ya. Misalnya dari jumlah kutipan bisa saja nanti kita kelompokkan yang jumlah kutipannya di atas 1000 berapa, yang di atas 500 berapa, yang di atas 100 berapa, begitulah kira-kira gitu ya. Nah, ini nanti bisa Bapak Ibu pilih ya, mau yang mana lah ya. Oke, untuk Excel mudah-mudahan bisa Bapak Ibu ikutin ya. Jadi tadi dari publish or perish tinggal kita copy result aja, atau bisa di save as. Kalau di save as harus nanti formatnya adalah LMS, lalu diimport dari sana bisa juga. Sekarang saya mau tunjukkan aplikasi yang lain lagi gitu ya Bapak Ibu ya. Untuk Excel mudah-mudahan tidak ada masalah. Saya nggak tahu, kayaknya Bismarck belum pernah ya mengadakan pelatihan Excel. Mengapa? Karena biasanya orang itu menganggap enteng Excel. Ketika saya mengusulkan di kampus saya ada materi Excel di mata kuliah ya, mata kuliahnya itu dasar-dasar sistem informasi atau pengenalan komputer lah gitu ya. Daripada teori-teori saya usulkan diajari aja Excel. Banyak dosen yang menentang juga. Alah Pak, Excel kan gampang gitu ya. Wah, saya agak tersinggung kalau dibilang Excel itu gampang. Oke, gampang, iya, saya setuju. Tapi biasanya teman-teman yang ngomong Excel itu gampang, kalau bikin nilai itu F-nya panjang banget Bapak Ibu. F angka kurang dari 40, maka nilainya adalah E. F nilainya lebih kecil dari 55, maka nilainya nanti C minus. F-nya itu bisa sampai 16 atau berapa. Nah, ini namanya bukan pakai Excel, itu masih pakai manual. Jadi kalau kita pakai Excel sudah otomatis itu ya nomor urut ya, kita dengan sekali klik dapat ya. Kita menghapus ya gampang aja. Misalnya saya mau menghapus kolom kanan ini Bapak Ibu, dengan cara yang gampang saya tinggal blok ini lalu saya hapus gini kok, itu sudah hilang kok Bapak Ibu. Ya, ngapain pakai perintah-perintah iris dan segala macam. Kalau dimunculkan lagi saya tinggal tekan Ctrl Z ya nongol lagi. Jadi Bapak Ibu kuasailah Excel ya. Bahkan saya tunjukkan di YouTube saya bagaimana membuat data pakai Excel. Ya, alasannya sih untuk cari
untuk belajar mengolah data lah gitu ya. Tapi ya siapa tahu kalau itu Anda jadikan beneran untuk data penelitian gitu ya, nggak ada yang tahu juga. Oke, publish or perish dan Excel sementara bisa saya tinggal ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nanti bisa memilih-milih dari sini ya. Misalnya mau mencari tadi Elsevier saja berapa, yang Emerald saja berapa, itu gampang. Masih bisa juga Bapak Ibu pakai menu insert kali ya, atau data. Insert slicer. Insert slicer kayak gini Bapak Ibu. Nah, saya mau slicer berdasarkan tahun, bisa berdasarkan apa ya? Tahun apalagi Bapak Ibu? Umur ya, umur bisa, umur di sini angkanya macam-macam. Lalu author count mungkin bisa. Lalu apa lagi? Source-nya misalnya ya, atau publisher-nya lah, publisher-nya. Oke, ini yang saya centang-centang ini Bapak Ibu akan muncul begini. Ya, nah nanti akan kelihatan jumlah pengarang ini ada berapa, tahun berapa, lalu publisher ini juga di data saya ada berapa banyak gitu ya. Di berapa banyak ini masih yang asli tadi ya, jadi belum saya select. Tapi saya bisa select dari sini. Misalnya saya ingin tahu yang silo Brasil, saya klik maka yang muncul hanya yang dari silo Brasil dan itu hanya satu saja Bapak Ibu. Ya, kalau saya nggak jadi berarti saya tinggal panggil menu data lalu unfilter gitu ya. Ini tampilan-tampilan saya nggak pada hilang, nggak pada kelihatan ya. Karena di slicernya sebentar, data clear filternya, sebentar dulu. Ya ini saya klik ini aja lah gitu ya. Slicernya nggak jalan pasan ini. Oke. Slicer saya tadi mana di atas ya? Kok hilang? Saya ganti ke C3 aja deh. C3 itu hasil hitungannya. Nah di sini saya bisa insert, slicer. Ini belum saya jadikan tabel ya, jadi harus jadi tabel dulu. Ya kira-kira gitulah Bapak Ibu ya. Kecuali kita selain kita bisa menggunakan judul kolom, kita juga bisa pakai ini slicernya. Nah agak ke bawah ya. Jadi saya bisa bersihkan dia semua. Saya lalu bisa pilih yang Taylor saja. Mana ini tadi? Harus saya taruh di luar tabelnya ini ya. Ini jadi ketutup ya. Publishernya saya select all. Oke. Nah nanti jadinya muncul lagi harusnya. Slicer saya di mana? Oh hilang. Nah ini jadi posisinya jauh, ini saya geser ke atas saja. Saya geser ke atas, saya geser aja lah ke sana gitu ya, biar di atas Bapak Ibu. Wah tapi masih 300-an ya. Daripada susah ya, saya bisa hapus lalu saya bikin di atas sendiri. Tapi di atas sendiri nanti bisa juga hilang kayak tadi. Saya tinggal insert slicer. Lalu saya bisa pilih yang mana aja, silahkan. Misalnya tahun, lalu publisher, lalu oke.
Nah, saya pilih yang tahun 2021 tok ya, tinggal saya klik aja. Ini semua adalah paper-paper yang tahun 2021 nih, ada konfirmasi. Kalau mau yang 2022 ya begitu, kalau mau semuanya ya filternya saya bersihkan. Kalau mau bikin grafik tadi sudah saya tunjukkan. Kira-kira gitu Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memanfaatkan Excel. Terus, nah yang saya ingin bilang kepada Bapak Ibu, jadi dari publish or perish, kita bisa pindah ke Excel, lalu kita nanti bisa milih-milih, bisa ngitung-ngitung dari Excel Bapak Ibu ya, berapa yang pakai kota ini, berapa yang pakai landasan teori ini, nanti bisa kita buatkan tabulasinya. Terus yang berikutnya adalah penggantinya Force Viewer Bapak Ibu. Saya sarankan Bapak Ibu pakai connectedpapers.com. Connectedpapers.com ini boleh dibilang agak gratis, tapi juga ya bisa bayar juga sih. Dikatakan gratis karena kita hanya boleh mencari 2 kali dalam sebulannya. Nah, misalnya saya sekarang mau mencari paper-paper yang punya kualitas bagus untuk satu topik tertentu Bapak Ibu ya. Misalnya apa sih, sustainability reporting ya, kalau di dunia bisnis atau di dunia akuntansi, sustainability reporting. Kalau Bapak Ibu punya topik lain ya tinggal tuliskan aja ya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu dalam setiap bulan hanya boleh 2 kali. Kalau seperti saya ini, artinya tidak login. Tapi kalau Bapak Ibu nanti login, Bapak Ibu daftar, sebulan boleh 5 kali. Ya. Nah, Bapak Ibu, ketika saya mencari sustainability reporting, otomatis akan keluar grafik-grafik seperti ini. Yang ini mirip dengan Force Viewer, tapi kalau Force Viewer itu berdasarkan variabelnya atau berdasarkan item-itemnya ya. Kalau ini berdasarkan paper Bapak Ibu. Jadi paper-paper yang berkaitan dengan sustainability reporting ini akan muncul di sebelah kiri ini. Apakah ini Q1 atau Q2 belum tentu. Ya, belum tentu Bapak Ibu. Lalu kalau saya klik di saya hover aja ya, tidak saya klik di kiri, maka di kanan ini akan ditunjukkan data sekilas paper itu tadi sudah dikutip 571 kali. Tahun terbitnya 2014, penulisnya ini, judulnya ini. Demikian juga ketika saya ngeklik judul di bawahnya, ini ada artikel Global Reporting Initiative. Sudah dikutip 310 kali Bapak Ibu. Global Reporting Initiative juga begitu, Building Institution Based on Information Disclosure. Ini juga ada keterangannya di situ. Jadi Bapak Ibu bisa melihat bahwa paper-paper di bidang sustainability reporting ini tadi yang dikutip cukup banyak, ada beberapa. Nah, sampai di bawah ini yang ngutip berapa? Ini ada 390 gitu ya. Kalau ini saya klik, dia akan sesuai dengan datanya. Oke. Jadi tanpa perlu melihat papernya, saya sudah ngerti bahwa paper ini agak lumayan kualitasnya gitu, karena dikutip oleh banyak orang. Kemudian gambar-gambar ini apa artinya Bapak Ibu? Artinya adalah paper yang sedang saya pilih ini itu nanti berkaitan dengan paper-paper lain. Ya, misalnya saya kembali ke atas lagi. Ini menurut Connected Papers berarti adalah paper yang paling bagus karena dikutip paling banyak ya. Kalau yang kedua ada di mana? Oh, ini ada di kanan bawah. Nah, jadi Global Reporting Initiative ini boleh dibilang nggak ada panah-panah ke yang lain Bapak Ibu. Dia cuma panah satu aja ke sini. Yang lain-lain dia nggak punya. Apa artinya ini dibandingkan dengan yang tengah ini? Yang tengah padat ini berarti kan mereka saling punya hubungan, saling punya jaringan.
Kalau ada yang tidak ada panahnya secara langsung, misalnya ini di paling bawah ada seperti ini atau di atas ini, Bapak Ibu lihat bahwa tidak ada bekal lah gitu ya untuk memilih paper. Nah, dari sini tadi saya bisa ngelihat ya, ini paper-papernya berkaitan dengan mana? Berkaitan itu artinya bagaimana Pak? Berkaitan itu dia menulis topik yang sama dan referensinya juga kurang lebih sama. Ya, kurang lebih sama. Kalau ada yang terpisah seperti yang paling kanan ini, ada kemungkinan mereka nggak punya daftar pustaka. Bukan daftar pustaka ya. Nggak punya informasi lah gitu ya, nggak punya informasi mengenai paper-papernya. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu, kalau ini hubungannya ya, kalau ini tadi paper yang pertama itu yang ada di bawah sini ada logonya ungu ya ini atau magenta ini nanti berkaitan dengan siapa? Oh dengan ini, oh dengan ini ada garisnya gitu ya. Oke, dengan ini ada dengan ini. Lalu saya ingin tahu paper-paper yang sebelum dia, yang katakanlah yang kita lihat yang paling atas dulu Bapak Ibu ya, oleh Whiters sama Demediuk. Saya lalu klik prior works. Prior works. Nah di sini prior works-nya itu kebetulan paper pertama ini nggak ada di sini Bapak Ibu. Mengapa nggak ada di sini? Karena tadi di gambar grafiknya juga kayaknya nggak ada temennya tuh, Whiters tuh. Panahnya ke kanan ke kiri kan nggak tegas Bapak Ibu ya. Kalau saya perbesar seperti itu. Jadi penulis pertama ini garis-garisnya nggak tampak seperti yang lain-lain yang di atas itu. Berarti Whiters ini tidak mengacu penulis-penulis yang sudah top di bidangnya. Sementara penulis-penulis lain menunjukkan ya ada apa secara otomatis akan ditunjukkan garisnya. Dan juga di situ sudah ada nama-namanya itu juga sudah otomatis ya. Lalu saya bisa buka prior works, tadi sudah saya tunjukkan, artinya apa? Paper yang ini, yang paling atas itu, menggunakan acuan ini yang mana aja. Ternyata nggak ada yang berwarna biru, jadi ini nggak pakai itu data ini. Kalau dari Global Reporting Initiative bagaimana? Ternyata juga tidak ada yang berbeda warna. Tapi kalau di sini mungkin sudah mulai ada. Oh, kok belum? Nah, ini ada nih Bapak Ibu. Ini gimana? Ini interlinking issues and dimensions in sustainability reporting. Paper ini mengutip ini Bapak Ibu. Ya, mengutip tulisan-tulisan ini. Lalu jumlah kutipannya paper yang atas sendiri ini berapa? Oh segini. Yang paper kedua berapa? Segini. Paper yang keempat ini tadi. Jadi dari satu paper dia ngutip ini. Yang lain-lain juga ada yang sama nggak? Klik ini. Oh ternyata dia nggak sama. Ini nggak sama lagi. Ya orang kota kalau harus penelitian ya nggak mau yang berkaitan dengan desa gitu ya, siapa tahu begitu. Nah ini Bapak Ibu, dia juga memakai referensi-referensi ini, kecuali yang putih ini dia nggak pakai. Saya turun ke bawah juga sudah valid. Jadi Bapak Ibu sekarang bisa ngelihat paper yang mengutip paper yang bagus bisa terlihat ya. Lalu dia nanti kita lihat derivative works-nya ya. Ini dari paper-paper yang ada di tengah ini sudah dikutip berapa kali Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti menulis tentang sustainability reporting, kemudian ada kutipan dari Our Common Future,
Ini sudah dikutip 12.000 kali Bapak Ibu. Jadi ini pasti bukan sesuatu yang salah gitu kan. Oleh karena itu ketika Bapak Ibu nanti menulis paper ke jurnal-jurnal Scopus misalnya, ya Bapak Ibu harus banyak kutipan dari jurnal-jurnal Scopus, dan kalau perlu jangan hanya yang tahun ini saja. Bahan-bahannya ya 2-3 tahun ke belakang lah itu perlu Anda tulis. Ya, jadi Bapak Ibu paham bahwa paper di kiri ini mengacu paper yang di atas ini. Kalau Bapak Ibu ingin tahu masing-masing papernya, tinggal daftar aja. Terus di sini ya, daftarnya nanti login, tapi ini saya belum daftar, jadi saya sudah menggunakan satu kesempatan. Lalu saya bisa klik derivative works, berarti apa? Papernya nomor 1 tadi sudah dikutip oleh orang-orang ini. Dan khusus untuk paper yang nomor 1 di tengah sudah dikutip 189 kali. Nah, jadi paper aslinya ini mungkin belum dikutip banyak orang, ini malah sudah dikutip banyak orang. Karena mungkin ya kalau dikutip banyak orang itu kan mungkin bahasanya mudah, pendapatnya dianggap penting dan sebagainya. Oke, Bapak Ibu ya, jadi untuk connected papers seperti itu. Jadi kita bisa klik siapa saja pengikutnya, atau bisa juga siapa saja yang diacu. Nah, yang diacu adalah ini, dan itu adalah nilainya cukup tinggi ya, citationnya. Oke. Mudah-mudahan bisa. Lalu kita tengok lagi Sephora seperti apa. Sephora tetap nimble, oke, jadi tetap nggak bisa kita pakai. Tadi malam sudah saya demokan sedikit ya. Kemudian ada namanya Scholarcy Bapak Ibu. Scholarcy untuk apa Pak? Scholarcy adalah untuk membaca paper. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang lagi studi lanjut, kadang-kadang ditugasi dosen gitu ya, untuk baca paper atau ngeringkes paper gitu ya. Nah, Bapak Ibu kasih tahu ya, cara untuk meringkas paper begini. Bapak Ibu bisa kirim linknya di sini. Linknya itu bisa juga ke Google Drive ya. Ini pokoknya alamat yang bisa diakses oleh aplikasi ini, atau Bapak Ibu mau upload dokumen atau copy paste di sini. Kalau copy paste nggak dianjurkan ya, karena template-nya kadang-kadang 2 kolom gitu kan. Saya mau upload aja sebuah dokumen misalnya ini, lalu saya paper malam ini misalnya paper yang mana? Yang ini sustainability ini ya, open. Nah, nanti sama dia analisis, lalu akan ditunjukkan ini abstraknya apa, kata ide pentingnya apa, lalu metodenya apa, kontribusinya apa, temuannya apa, dan seterusnya. Ini nanti langsung keluar. Ini ada versi gratisnya Bapak Ibu, dan nanti juga ada versi berbayarnya. Nah, ini ya hasilnya sudah muncul di sini. Saya sudah penuh makainya ya. Oke. Nah, key konsep di paper ini apa? Oh, ada topik-topik ini yang dibahas di dalam paper ini. Nah, ini saya dianggap belum membaca inilah gitu ya, saya bisa cari dari sini. Kemudian ada metodologi yang dia gunakan apa? Dia menggunakan metodologi SLNA. Oke. Terus, ini bisa saya tutup. Saya tutup dulu, metode sudah ya. Lalu misalnya mana ini? Metode result ya. Resultnya apa sih paper ini?
Dia menceritakan resultnya adalah ini secara ringkas. Kalau masih mau banyak ya klik di sini, nanti akan ditambah. Oh, resultnya seperti itu. Jadi dia sudah bisa mengambil poin-poin penting dari sebuah paper. Ini kalau Bapak Ibu enggak punya banyak waktu ya mungkin bisa memanfaatkan ini. Enggak usah download kok, ini langsung pakai aja ke scholarcy.com. Kalau ada sinopsis ya boleh lah gitu ya. Oke, nah Bapak Ibu, saya sudah menunjukkan beberapa alat untuk SLR, lalu saya tunjukkan yang dengan Excel ya Bapak Ibu. Pak, kemarin Pak ini pakai Ref Manager, Pak Wing kemarin nunjukin pakai Watase. Sebenarnya yang paling gampang yang mana sih Pak? Yang paling gampang adalah yang pakai Excel. Ini manual ya, manual. Sebagai contoh ini Bapak Ibu. Sebagai contoh, saya sudah mengambil paper. Kalau mengambil papernya Bapak Ibu nggak bingung kan ya? Tadi saya pakai publish or perish, ini seperti ini sudah saya ekspor ke Excel. Di Excel jadinya seperti ini. Lalu dari sini saya cari paper-papernya. Bagaimana cara mencarinya? Kita punya URL-nya, ya kita harus punya alamat aslinya atau paling gampang ya DOI-nya ya Bapak Ibu ya. Kita cari DOI-nya misalnya ini, yang nggak ada DOI-nya berarti nggak bisa kita cari kalau kita basisnya itu. Ini kita cari DOI-nya ini, lalu saya panggil Saihab gitu. Saihab ini Mbak El bagian ini memang sangat berbaik hati ya, menyediakan kita web seperti ini. Lalu saya kopikan ini, saya open aja, saya langsung dapat papernya. Kalau saya sudah dapat papernya Bapak Ibu, saya bisa membaca satu demi satu. Misalnya di sini judulnya adalah How many ways can we define online learning, dan seterusnya. Tadi kalau Bapak Ibu males baca, pakailah Scholarly tadi ya. Oke, lalu bisa kita pilih-pilih. Ini saya mau ngapain atau ketemu siapa? Mudah-mudahan sudah ketemu. Jadi Bapak Ibu lihat di pendahuluan ini cukup panjang lebar, termasuk background ya. Ini. Lalu di sana dia bilang berapa hipotesis ya, atau berapa variabel utama nanti. Ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, Bapak Ibu tinggal konsentrasi ke situ, variabelnya apa saja sih, hipotesisnya apa saja sih gitu ya. Lalu database-nya dicari di mana sih di sini. Misalnya di sini ada ya. Kemudian data analisis metodenya pakai apa? Ini saya khawatir pasti nggak pakai aplikasi-aplikasi yang baru ya. Tapi dia bilang analisisnya pakai NVivo. Ya bolehlah, penelitian kualitatif dalam hal ini sangat dianjurkan. Tapi saya katakan tadi bisa saja kita menggunakan Excel. Sebentar lagi saya tunjukkan seperti apa gitu ya. Nah Bapak Ibu, kita baca paper ini pelan-pelan, apa sih topik yang menarik bagi kita lalu kita mau simpan. Ya misalnya ini ada, ini wah kayaknya penting ini ya. Jadi ada dokumen-dokumen yang sangat penting yang kalau di save atau di-upload ke sistemnya dikti misalnya gitu ya, kadang-kadang memble gitu. Nah kalau ini si penulis mencantumkan yang pertama ini tadi ya, terms used to define online learning. Apa saja sih istilah online learning gitu ya. Nah paper ini menganalisis berbagai paper, ketemulah online learning, e-learning, blended learning, online education. Nah oke, pertama dia mengatakan itu dan ternyata ada pengikutnya. Yang kedua, konten analisis. Itu berarti kita membaca, tidak perlu semuanya, tapi harus ada sesuatu yang diambil. Misalnya adalah dari sisi teknologi, ada berapa paper yang membahas? Oh ada 34. Rata-rata
bahasanya kurang lebih seperti ini. Nah ini memang repotnya Bapak adalah menulis ini. Lalu nanti synonymous terms, ada problems is in the field muncul. Jadi tergantung dari keinginan Bapak Ibu nanti seperti apa gitu ya. Jadi dari satu subjudul ke subjudul yang lain ya nggak perlu ada keterkaitan, enaknya justru itu ya. Oke, lalu saya mungkin terakhir dulu ya, saya akan tunjukkan kalau sudah menggunakan Excel yang saya katakan tadi jangan pakai NVivo lah gitu ya Bapak Ibu ya. Karena NVivo agak kurang pas kalau untuk SLR. Oke, nah ini Bapak Ibu punya, katakanlah ini saya tadi ya paper pertama, modelnya multiple regression, software-nya dia pakai apa? Pakai SPSS. Negaranya mana? Country ya, Greece. Teorinya apa? Dia pakai teori of technology acceptance model, jadi TAM. Ada yang Dillon and McQueen dan seterusnya. Ini satu-satu diisi Bapak Ibu. Kalau sampai di sini saya kira Bapak Ibu paham ya, ini ada judulnya, ada datanya. Nah, saya bisa juga menggunakan Ctrl A, Ctrl T tadi Bapak Ibu. Ctrl A, Ctrl T. Oke. Nah, dari situ saya bisa bikin slicer. Daripada saya ngeklik yang di sini-sini, saya bisa bikin slicer. Insert, slicer. Klik. Nah, saya mau bilang country, tahun, apalagi model kan. Model itu persamaan ya. Ya mungkin software lah gitu ya. Teori juga bisa. Tapi contoh saya misalnya tahun, software dan negara. Oke. Nah, Bapak Ibu sudah punya begini. Ya. Kalau saya mau cari yang pakai MS Excel saja bagaimana? Oh, segitu, cuma satu. Yang pakai Minitab berapa? Oh, segitu. Yang pakai Lisrel berapa? Yang pakai IPPI berapa? Yang pakai Amos berapa? Keluar. Ini berarti Bapak Ibu gak mantap ya dengan cara seperti ini. Saya batalkan semua. Mana ini batalkan semuanya? Saya batalkan dulu. Nah, semuanya sudah oke ya. Jadi Bapak Ibu masukin satu-satu nih. Pengarangnya ini tahun berapa? Mungkin diakses kapan? Direview kapan? Dipublikasikan kapan? Boleh juga itu tanggal itu masuk ke sini. Jadi tergantung Bapak Ibu mau nambahin berapa variabel aja. Tapi kalau papernya belum banyak ya harus cari. Oke, kira-kira untuk software seperti ini. Jadi Bapak Ibu kalau nanti mau mengelola hasilnya ya saya anjurkan pakai Excel aja. Seperti yang tadi saya bilang, ini saya hapus saja ya. Saya hapus. Saya bisa menghitung masing-masing aspek tadi cukup dengan table ya. Table, lalu saya mau menghitung apa, bisa. Itu Mbak Nabila untuk paparan dari saya, moga-moga tidak terlalu cepat. Banyak yang bisa mengikuti. Oke, baik, terima kasih.